Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya, gak terasa sudah 1 bulan kita ibadah di rumah ya kak. Iya kak, karena adanya wabah corona ini. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk ibadah ya kak. Betul sekali kak. Kita harus sukacita selalu, karena kita selalu beserta Tuhan. Minggu ini tanggal 3 Mei kita masuk dalam minggu Jubilate dengan ayat hafalan kita dari Efesus 6 ayat 1. Yang isinya adalah, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Seperti ada lagunya, ingat ya adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyikannya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. jangan lupa ya dihafal ayat hafalannya. Ya pasti, karena itu pedoman kita ya kan kak. Setiap melangkah, setiap berperilaku, bertindak laku, setiap berkata-kata. Iya. Oke, sekarang kita mau masuk ibadah ya kak. Iya, betul sekali. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Oke kak, kita lagunya lagu apa sekarang? Kita mau nyanyi lagu Yesus besertaku kak. Ingat kakak kan? Yang mana ya lagunya itu kak? Yang ada daki-daki, Oh, ada iya. berenang-renang. Boleh. Kita bernyanyi sekarang ya kak. Oke. Kita puji Tuhan sama-sama bersama adik-adik di rumah. Yesus besertaku. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Haleluya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang bersujud di hadapan-Mu, karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh melakukan kebaktian sekolah minggu melalui media sosial pada saat ini. Hadirlah Tuhan di setiap hati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti kebaktian saat ini, supaya anak-anak-Mu semua semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun agar iman kami semua, iman anak-anak sekolah minggu semakin kuat, semakin teguh, dan bisa mereka menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam anak-anak kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu Resort GKPS Teladan. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, memberikan pengetahuan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga di saat mereka bertumbuh di dalam kasih Tuhan, itu menjadi sukacita buat semua keluarga masing-masing, dan itu semuanya menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Mereka Tuhan berikan kebijaksanaan, kepintaran, kemauan untuk membawa anak-anak ini di dalam Tuhan, mengajari mereka, membimbing mereka, sehingga kelak anak-anak kami ini menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkanlah kehidupan anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini tidak bisa kami mengadakan kebaktian kami di gereja, tapi walaupun kami mengadakan di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya kasih Tuhan menyertai kami. Inilah sujud kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk ke hukum Taurat, di mana minggu ini kita akan memasuki titah yang kelima, yang akan dibawakan oleh Abigail dan Tiara. Titah ke-5
Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Terima kasih Abigail. Selanjutnya Kak Tiara yang dalam bahasa Simalungun. Kita palimahon, maningon pasangaponmu do nama turasmu ase martua ho anjaha doka ho manggolu bani tanoh nabi nerehon ni naibata kubang. Sekarang kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih untuk penyertaan hingga saat ini. Tuhan, kami di sini menaikkan doa pengampunan dosa kepadamu. Tuhan, ampunkan segala dosa kami, mendukakan hati-Mu, mendukakan hati kedua orang tua kami, mendukakan hati sesama kami, Tuhan. Tuhan Yesus, Kau baru hidup kami Tuhan, hapuskan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan, dan kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan buat kami. Berkati kami dalam menjalani hidup ini Tuhan, bersama-Mu saja, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu saja, dengan pembaruan hidup yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar buat doa pengampunan dosa buat kita diambil dari Roma 5 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Silvi, kita bernyanyi dengan lagu Yesus menginginkan daku bersinar. Kita bernyanyi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Nyenyak tidurnya tadi malam? Pagi ini kita sekolah minggu melakukannya seperti biasa di rumah seperti minggu-minggu sebelumnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh melaksanakan ibadah walaupun kami melakukannya di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan semuanya itu untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang sudah mandi? Ya, ada yang menangis waktu dibanguni tadi pagi? Ayo, angkat tangannya tinggi-tinggi. Waduh, hebat ya, ternyata tidak ada. Bagus-bagus adiknya semua ya. Jadi khotbah kita, cerita firman Tuhan pagi ini diambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagus ya adik-adik cerita teks kita pagi ini. Sekarang kakak mau bertanya lagi kepada adik-adik, siapa yang mau menjadi anak Tuhan? Siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Wah, hebat semua ya, banyak yang angkat tangan. Kalau firman Tuhan, siapa yang mengajarkannya kepada adik-adik? Tentu banyak ya. Ada papa, ada mama,
abang, kakak, mungkin juga ada opung, masih banyak lagi yang lain. Kakak tidak mau adik-adik sekolah minggu nantinya akan menjadi anak iblis yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Kalau belajar bagaimana? Kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Pasti guru marah. Walaupun kita tahu saat ini adik-adik belajarnya dilakukan di rumah secara daring atau online. Guru memberikan tugas atau PR kepada adik-adik, adik-adik menyelesaikan dan kemudian mengirimkannya kembali kepada guru, sehingga guru bisa melihat, menilai apa yang adik kerjakan dan dapat dinilai. Jadi adik-adik tetap ada dipantau oleh guru walaupun melakukannya di rumah. Nah, sekarang kakak mau bertanya, bagaimana di rumah kita sendiri? Apakah adik-adik mau mendengar, menuruti nasihat kedua orang tuanya? Kalau tidak mendengar, apa yang terjadi? Bagaimana perasaan orang tua kita? Yang pasti, kedua orang tua kita akan merasa sedih, bahkan mungkin juga akan marah. Ketika mereka sudah capek, lelah, mencari makan, mencari nafkah di luar rumah, tiba di rumah melihat adik-adik yang susah untuk dinasihatin. Apa yang terjadi? Kedua orang tua kita bisa saja kelihatan semakin tua, atau mungkin juga jadi sakit karena melihat anak-anak yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Apa adik-adik ada yang mau? Tentu tidak ya, karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman. Nah, kalau orang tua kita sakit bagaimana? Siapa nanti yang akan memperhatikan adik-adik? Seperti ada ini ilustrasi yang akan sampaikan. Ada seorang anak yang bernama Peter. Peter ini duduk di kelas 5. Walaupun Peter ini duduk di kelas 5, tapi badannya sudah besar. Mungkin cukup gizi kali ya diberi orang tuanya. Nah, kebiasaan buruknya si Peter suka membawa sepeda motor orang tuanya keluar rumah secara diam-diam. Kedua orang tuanya sering menasihati, menegurnya untuk tidak melakukan itu. Tetapi Peter tidak pernah mau mendengar. Dia selalu saja nakal, tetap membawa sepeda motor orang tuanya. Suatu ketika, dia membawa sepeda motor orang tuanya pergi keluar kompleks ke jalan besar, ke jalan yang lebih ramai dari kompleks. Di jalan yang besar, dia merasa gugup. Apa yang terjadi? Si Peter terjatuh. Sepeda motornya menimpa tangannya dan akhirnya tangannya patah. Orang tuanya sangat sedih melihat anaknya jatuh sakit. Pikiran bertambah karena biaya untuk ke rumah sakit juga bertambah. Bagaimana dengan si Peter? Si Peter juga menjadi anak yang susah. Karena dia tidak bisa lagi bermain bebas seperti biasa, menggerakkan tangannya. Dia juga tidak bisa sekolah karena tidak bisa menulis. Dan pesan dokter, dia harus istirahat. Akhirnya si Peter ini sedih. Dia menyesal, tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia berjanji bahwa dia akan menjadi anak yang baik, anak yang mau mendengarkan
menurut nasihat dari orang tuanya. Adik-adik, tadi kakak sudah bertanya, siapa yang mau melihat orang tuanya sakit? Kalau adik-adik sayang kepada orang tua, dengarkanlah nasihat mereka. Semua orang yang mau mendengarkan nasihat kedua orang tuanya, yakinlah pasti akan sukses saat dewasa nanti. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita, adik-adik semua, untuk supaya mengarahkan, mendengar telinganya kepada kata-kata pengetahuan, supaya adik-adik bisa lebih berbahagia dan mendapatkan sukacita di kemudian hari. Mari kita mendengarkan nasihat orang tua kita, jalankan nasihatnya. Mari kita setia mendengarkan didikannya, supaya kepada adik-adik kita bisa hidup di hari tua secara bahagia. Kita harus ingat ada perintah Tuhan yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita harus ingat itu adik-adik. Kita harus bisa menghormati orang tua kita. Kita harus menyayangi orang tua kita, supaya kita boleh berbahagia di usia tua kita nantinya. Orang tua mencintai dan menyayangi adik-adik semua, tapi Tuhan lebih menyayangi dan mencintai adik-adik sekalian. Sekian cerita firman buat hari ini. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami mau supaya anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak yang membanggakan di mata Tuhan dan keluarga, mau mendengarkan nasihat orang tuanya, supaya boleh menjadi anak-anak yang berbahagia nantinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Ijon adong hubungan tua. Ijon dong dong
kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh mempersembahkan sebagian berkat-Mu. Ini tanda ucapan syukur kami untuk-Mu. Biarlah persembahan ini digunakan untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap di rumah, Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. selalu berdoa. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.